wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Adnan. Baik, sesuai dengan tugas yang diberikan Ibu Erwina, maka saya akan mempresentasikan judul proposal yang saya buat atau yang saya teliti. Jadi, saya mengambil judul proposal dengan judul analisis strategi pemasaran terhadap peningkatan daya saing pada toko Pahmi, Jalan Arwana, Bogar, Kota Palopo. Yang melatar belakangi saya membuat proposal ini, bahwa kita ketahui usaha mikro dan kecil menengah atau UMKM memberikan sumbangsi terhadap perekonomian negara itu sangat besar. Kemudian kontribusi yang diberikan UMKM tentu mengurangi beban tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Maka UMKM harus diberi dukungan untuk dapat mengembangkan unit usahanya. Strategi pemasaran merupakan unsur penting dalam proses pemasaran produk. Strategi pemasaran yang tepat akan mampu memberikan kontribusi pada penjualan produk UMKM. Dari produk yang terjual merupakan sumber utama UMKM untuk bertahan dan bersaing dari ketatnya persaingan di dunia usaha. Salah satu UMKM di Kota Palopo sampai saat ini masih tetap bertahan, tepatnya di daerah Bogar, Jalan Arwana, yaitu toko Pahmi. Di samping ada beberapa toko di sekitarnya sudah tutup lantaran sepinya pembeli, namun toko Pahmi masih tetap eksis. Tentu eksisnya toko Pahmi tersebut, hal ini tidak lepas dari strategi pemasaran yang diterapkan pada toko Pahmi sehingga bisa memenangkan persaingan. Maka yang melatar belakanginya itu tentu saya ingin mengetahui pengaruh strategi pemasaran yang diterapkan toko Pahmi sehingga mampu bersaing di tengah-tengah banyaknya UMKM di Bogar, Kota Palopo. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana penerapan strategi pemasaran terhadap peningkatan daya saing toko Pahmi. Yang kedua, bagaimana pengembangan strategi pemasaran terhadap peningkatan daya saing toko Pahmi. Yang ketiga, bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang secara real dimiliki toko Pahmi. Dari rumusan masalah itu, kemudian tujuan penelitiannya yaitu satu, menganalisis penerapan strategi pemasaran terhadap peningkatan daya saing toko Pahmi. Yang kedua, menganalisis penerapan strategi terhadap peningkatan daya saing. Yang ketiga, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang secara real dimiliki toko Pahmi. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka berpikir toko Pahmi. Dari kerangka berpikirnya saya ambil strategi pemasarannya itu indikator pertama dari segmentasi pasar, yaitu bagaimana dia membagi pasarnya, kemudian pasar sasarannya itu seperti apa, kemudian posisi pasar yaitu atau posisi toko Pahmi, kemudian daya saing yang indikatornya itu dari biaya, yang dimana kita ketahui biaya itu sangat penting, kemudian kualitas yang menjamin produk itu bisa terjual dengan laku, kemudian waktu penyimpanan juga, kemudian efeksibilitasnya atau fleksibilitas maksudnya, fleksibilitas dalam mengelola usaha. Jadi hipotesis yang dilakukan adalah menurut Sugiono, saya ambil ya, menurut Sugiono hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara, yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka hipotesis yang dikemukakan yaitu oleh karena itu berdasarkan penelitian terdahulu, maka saya menduga bahwa strategi pemasaran berpengaruh terhadap peningkatan daya saing perusahaan pada toko Pahmi Jalan Bogar, Jalan Awana, Kota Bogar, Paluku. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah toko Pahmi yang beralamatkan Jalan Arwana, Bogar, Kota Paluku. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu menggunakan observasi, kemudian wawancara terstruktur, kemudian dokumentasi dan tinjauan literatur. Jenis dan sumber data yang saya gunakan yaitu jenis datanya data kualitatif, yaitu jenis data yang diperlukan untuk menjelaskan berbagai hal secara naratif tentang data-data yang disajikan. Kemudian sumber datanya saya mengambil data primer yang mana data asli yang dikumpulkan saya untuk menjawab masalah riset secara khusus. Kemudian data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain juga, bukan oleh riset sendiri, tapi untuk tujuan yang lain. Hal ini mengandung arti bahwa riset hanya memanfaatkan data yang sudah untuk risetnya. Kemudian mengenai populasi dan sampel. Populasi dan sampelnya itu saya ambil pemilik usaha toko Pahmi itu sendiri sebagai populasi dan sampelnya. Kemudian teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data. Dari data-data yang terkumpul, maka saya memilih data-data yang terpenting, yang mana data itu akan menjawab apa yang saya teliti. Kemudian penyajian data. Dari pengumpulan data yang saya teliti, maka saya menyajikan datanya. Kemudian dari situ penarikan kesimpulan juga. Dari memilah berbagai pertanyaan-pertanyaan, kemudian penyajian data, maka terakhir itu penarikan kesimpulan. Jadi terima kasih, itulah presentasi yang sudah saya lakukan untuk mempresentasikan apa yang telah saya teliti mengenai analisis pengaruh strategi pemasaran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjawab juga sekaligus pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Erwina, yaitu yang pertama, jelaskan apa yang melatar belakangi sehingga Anda mengangkat judul tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi, yang melatar belakangi saya meneliti toko tersebut, yaitu saya melihat bahwa di toko Pahmi ini masih eksis sampai sekarang karena begitu banyaknya toko yang ada di Jalan Bogar, ada beberapa toko yang sudah tutup. Jadi saya tertarik untuk melakukan penelitian karena saya melihat bahwa toko tersebut bisa eksis. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa bisa eksis? Maka yang melatar belakanginya yaitu dengan eksisnya toko Pahmi yang masih saat ini, padahal ada beberapa toko yang sudah tutup. Nah, maka itu yang melatar belakanginya. Kemudian
Pertanyaan kedua itu, kenapa saya menduga hipotesisnya demikian? Karena sesuai dengan penelitian terdahulu juga yang sudah saya paparkan tadi, bahwa memang berpengaruh, strategi pemasaran itu berpengaruh terhadap peningkatan daya saing, terutama di toko Fahmi itu sendiri. Maka kalau ditanya kenapa saya menduga hipotesisnya demikian, karena menurut saya strategi pemasaran itu berpengaruh terhadap eksisnya toko Fahmi sampai sekarang, atau dia bisa bersaing dengan strategi pemasarannya. Kemudian yang ketiga, dari beberapa teknik atau metode pengumpulan data, metode mana sebagai metode pengumpulan data utamanya. Jadi saya menggunakan metode pengumpulan data itu, yaitu pertama dengan observasi, kemudian yang kedua wawancara terstruktur dengan pemilik usaha toko tersebut, kemudian dokumentasi dan tinjauan literatur. Pertanyaan keempatnya, berapa jumlah populasi Anda? Kemudian sampel berapa, dasar penarikan sampelnya apa, kemudian teknik samplingnya apa. Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka saya mengambil populasi itu sendiri, yaitu dari toko tersebut atau pemilik toko Fahmi, kemudian sekaligus menjadi sampelnya. Dasar penarikan sampelnya itu karena sesuai dengan apa yang saya teliti, yaitu mengetahui atau ingin mengetahui apakah berpengaruh atau tidaknya strategi pemasaran tersebut. Kemudian yang keenam itu, untuk menjawab hipotesis, analisis yang Anda gunakan itu apa? Jadi saya menggunakan analisis data, yang mana saya menggunakan analisis untuk menjawab pertanyaan ke-6, yaitu pertanyaannya, untuk menjawab hipotesis, analisis apa yang saya gunakan? Yang saya gunakan adalah teknik analisis data, yang mana teknik analisis ini kita susun secara sistematis dari data hasil wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dan memilih data mana yang penting serta yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiono 2007, yaitu pengumpulan data, yaitu data reduksi data, kemudian penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut, yang pertama reduksi data, yaitu merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, kemudian memfokuskan dan data mentah itu, mengabsahkan data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Jadi reduksi data itu menyeleksi data-data yang paling penting. Kemudian penyajian data, yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kemudian sampailah pada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis
data yang dilakukan, melihat hasil data, reduksi data, tetap mengacu pada rumusan masalah, serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lainnya untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan Ibu Erwina. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.